Semenjak berakhirnya siklus komoditi boom yang ditandai dengan turunnya harga acuan batubara dunia, kini giliran saham-saham konsumer yang kelihatan mulai naik panggung nih. Contohnya bisa kita lihat dari pergerakan harga saham konsumer seperti ICBP, INDF, dan Mayora. Belahan ini, kalau dilihat memang menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan ya. Nah, hal yang menarik lagi adalah kenaikan ini dibarengi dengan turunnya harga saham-saham batubara lainnya. Jadi secara kasar bisa kita simpulkan nih, kalau IHSG memang sedang mengalami rotasi sektor. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari saham konsumer, kira-kira saham apa sih yang menarik buat dilirik? Yuk tonton video ini sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil komparasi fundamental dan valuasi dari beberapa saham konsumer besar nih. Saham-saham mana yang punya fundamental paling bagus, mana yang valuasinya paling murah, dan kira-kira masih layak buat dikoleksi nggak nih di harga yang saat ini. Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita bakal coba langsung aja cari saham konsumer mana nih yang paling menarik. Nah, buat mulai analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten termasuk saham IPO dalam waktu 5 tahun terakhir. Contohnya di sini ada data-data seperti profitabilitas ya, ada revenue, ada gross profit, operating profit, dan net profit. Ada juga data neracanya, aset, ekuitas, dan liabilitas, dan juga data arus kasnya ya, from operation, from investment, dan from financing. Beserta rasio-rasio analisa fundamental lainnya yang memudahkan kita buat menganalisa tentunya. Oh ya, sekilas just info, untuk yang update kuartal 1 tahun 2023 sudah rilis ya. Dan buat yang tertarik, detailnya nanti bisa cek di belakang. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham konsumer dulu. Nah, sekarang langsung kita coba pakai ya. Saya mau komparasikan saham-saham konsumer. Kita bakal coba cek mana yang punya fundamental dan valuasi paling menarik di antara 5 emiten terbesar yang ada di IHSG yang konsumer. Nah, seperti kita tahu, untuk contoh saham konsumer itu kan ada ICBP ya. Nah, sini pertama kita akan coba cek dulu ICBP itu masuk sektor yang mana di sini. ICBP. Nah, setelah muncul ICBP-nya, di sini kita bisa lihat kalau masuk ke dalam sektor IDX non-cyclic dan subsektornya processed food. Nah, biar analisanya apple to apple, maka kita akan coba menganalisa 5 emiten terbesar yang di subsektor sama-sama processed food ya. Nah, sini kita clearkan dulu untuk ICBP-nya. Lalu di sini kita subsektor kita ketikkan processed food tadi ya. Nah, processed food, maka akan langsung muncul beberapa saham yang masuk dalam kategori processed food ya. Di sini ada 23 saham, kita akan coba ngambil 5 yang terbesar. Nah, gimana cara kita tahu ini emiten ini besar apa enggak? Kita bandingkan secara market cap ya. Nah, sini ada market cap di kolom P sini. Kita akan coba sortir berdasarkan yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, maka di sini akan muncul ya, sudah diurutkan berdasarkan market cap. Yang paling besar di sini ada ICBP, lalu kedua ada INDF, ada Mayora, ada Good ya, Garuda Food, dan yang kelima ada Siantar Top. Nah, sekarang saya mau coba compare ya kondisi fundamental dan valuasi dari 5 emiten konsumer terbesar ya di bagian processed food ini. Nah, ada ICBP, INDF, Mayora, Good, dan STTP, Siantar Top. Nah, buat gampang komparasinya, kita akan masuk ke dalam sheet komparasi yang di bawah sini ya. Nah, sini kita ganti aja ICBP, anak usahanya dari INDF ya. Di INDF, induk usahanya. Lalu kemudian tadi ada juga Mayora, Mayor. Lalu kemudian ada juga tadi Good ya, Garuda Food, dan ada juga Siantar Top, STTP. Nah, maka langsung muncul ya, komparasi perbandingan side by side antar emiten di satu sektor yang sama. Kebetulan untuk update yang ini adalah update RDV yang kuartal 1 tahun 2023, jadi data-data di sini semua sudah disetahunkan ya, sudah di-annualize semua. Dan sudah dalam miliar rupiah semua, jadi kita gampang kalau mau compare satu dengan yang lainnya. Oh iya, dan ini bisa buat semua saham ya, jadi nggak cuma buat konsumer doang, tapi bisa teman-teman mau analisa perbankan atau mau analisa otomotif, di sini juga bisa langsung ketik aja kode sahamnya dan akan langsung muncul semua datanya. Nah, di sini kita akan coba masuk, kita analisa dulu ya dari sisi market cap atau berapa besar perusahaan ini. Nah, untuk market cap-nya paling besar tadi kita bisa lihat ICBP dengan valuasinya di sini kita bisa lihat seharga 132 triliun rupiah ya, karena semua dalam miliar rupiah. Jadi ICBP ini valuasinya sekarang di 132 triliun rupiah secara market cap-nya. Nah, untuk INDF di sini lebih kecil ya, setengahnya hanya 65 triliun. Mayora lebih kecil lagi 61 triliun.
Dan Good di sini cuma 16,8 triliun aja market cap-nya. Dan di sini yang paling kecil ada SCTP ya, hanya 10,6 triliun rupiah aja. Nah, market cap ini artinya apa? Jadi misalnya teman-teman punya uang ya, uang cash nih sebesar 10,6 triliun, jadi teman-teman bisa beli si SCTP ini 100% kepemilikan perusahaannya. Jadi pemilik tunggal gitu, 100%, teman-teman bisa punya sahamnya kalau punya 10,6 triliun rupiah. Dengan asumsi tentunya di harga saham saat ini ya, di 8.100 rupiah per lembar sahamnya. Jadi contoh lain, misalnya teman-teman punya 132 triliun rupiah, teman-teman bisa beli ICBP full, 100% kepemilikan ICBP ada di tangan teman-teman gitu. Nah, dari data market cap ini bisa kita lihat ya, angkanya tuh cukup jauh range-nya dari mulai 10,6 triliun sampai 132,6 triliun. Nah, karakteristik saham-saham yang punya market cap besar itu biasanya punya volatilitas yang tergolong kecil ya. Jadi naik turunnya nggak terlalu kenceng, beda dengan yang market cap-nya kecil. Biasa di sini volatilitasnya lebih tinggi, naik turun sahamnya itu lebih kenceng. Jadi dari sisi risk and reward, saham-saham dengan market cap besar itu lebih aman dibandingkan dengan yang market cap kecil. Oke, jadi itu ya sekilas tentang market cap, kita udah bisa komparasikan seberapa besar masing-masing perusahaan yang mau kita analisa. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan ya dari sisi profitabilitas antar emitennya. Nah, sini ada bagian profitabilitas ya, ada revenue, ada gross profit, ada operating profit, dan net profit. Semua sudah di-analyze atau disetahunkan datanya. Kita pertama lihat yang bagian revenue dulu ya. Nah, untuk ICBP, revenue disetahunkannya di tahun 2023 berpotensi mencapai di angka 76,5 triliun. Sedangkan yang paling kecil di sini SCTP cuma 5 triliun rupiah aja di akhir tahun 2023. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan performa tahun sebelumnya, di sini juga bisa ya, karena file RDV ini isinya 5 tahun ke belakang. Jadi kalau tahun yang terakhir ini, 2023, dibandingkan dengan tahun yang terakhir, 2022 kemarin, maka ada peningkatan sebesar 18% nih untuk ICBP. Dan untuk INDF 10%, Mayora 10%, Good 17%, dan SCTP cuma 1% peningkatan kinerja revenue-nya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, sini kita bisa langsung lihat ya, langsung menang di sini warna hijau, ICBP. Jadi memang warna-warna hijau di sini adalah otomatis muncul kalau memang lebih baik dibandingkan dengan kompetitor di sebelah-sebelahnya. Nah, jadi dari sisi revenue di sini dimenangkan ICBP ya, masih paling bagus meskipun Good juga lumayan bagus ya, sih 17% naiknya. Lanjut ke bagian gross profit atau laba kotor ya. Di sini terlihat kalau ternyata SCTP punya growth yang paling tinggi ya dibandingkan dengan emiten-emiten lain. Di sini gross profitnya naik 40% ya dibandingkan tahun kemarin, padahal revenue aja cuma naik 1%. Nah, dengan baca angka gross profit yang lebih besar dibandingkan revenue-nya, itu berarti SCTP ada strategi efisiensi biaya ya, atau efisiensi bahan baku nih di tahun 2023. Yang menyebabkan gross profit-nya naik lebih tinggi dibandingkan dengan revenue-nya. Nah, untuk Mayora di sini juga bagus ya, angkanya sudah 35%, lalu kemudian ketiga terbagusnya ada ICBP yang di 28%. Di sini INDF, induk usahanya malah lebih kecil nih, cuma 12% dibandingkan anak usahanya. Lanjut kemudian masuk ke bagian operating profit ya, atau laba usaha. Di sini kita bisa lihat Mayora yang tertinggi nih, itu mencatatkan peningkatan sebesar 87% dibandingkan performa tahun terakhirnya. Sedangkan di sini kedua terbesarnya ada SCTP, ya 32%, kemudian Good 28%, ICBP 19%, dan yang terakhir paling kecil ada INDF. Jadi sini kalau kita lihat dari sisi performa profitabilitas, INDF itu kalah terus ya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Nah, lanjut ke bagian profitabilitas yang paling menarik tentu soal net profit ya, atau laba bersih. Nah, di sini ICBP istimewa banget ya. Di tahun 2023 yang disetahunkan, itu berpotensi mendapatkan growth sebesar 245% nih dibandingkan dengan performa tahun kemarin. Padahal di sini market cap paling gede ya. Biasanya saham-saham dengan market cap yang besar itu growth-nya itu pelan ya, lebih susah dibandingkan yang market cap-nya kecil. Tapi kalau di sini ICBP bisa kita lihat ya berpotensi untuk mencetak kenaikan 245%. Untuk INDF sendiri di sini juga naiknya 142%. Untuk Mayora 50%, Good 47%, dan SCTP sebesar 54%. Nah, sebenarnya untuk growth net profit ini, kalau kita bandingkan semuanya bagus-bagus ya. Semuanya sudah 2 digit, dan rata-rata itu sudah di atas 50% ya, kecuali Good sini hanya 47%. Nah, kenapa ICBP dan INDF ini naiknya sangat signifikan sekali, sampai ratusan persen? Nah, kalau teman-teman ngikutin baca laporan keuangan perusahaannya, jadi memang untuk net profitnya ICBP dan INDF ini, ada sebagian dikarenakan ada selisih kurs ya. Jadi seperti kita tahu kemarin itu kan sempat kurs dolar itu turun ya terhadap rupiah itu menguat. Jadi hal tersebut menyebabkan adanya keuntungan keuangan ya buat ICBP dan INDF, dan kebetulan di sini cetak dalam net profitnya. Jadi terkesannya cukup besar, naiknya sampai ratusan persen. Cuma memang hal ini tentu jadi catatan ya, karena keuntungannya itu dari kurs, jadi kemungkinan di tahun-tahun berikutnya itu tidak berulang. Jadi mungkin biar lebih konservatif, kita mungkin menganggapnya ini nggak nyampe ratusan persen ya, mungkin di kisaran 50-an, 60-70% juga. Oke, tapi overall di sini ICBP masih menang ya dari sisi profitabilitas. Dia hijaunya ada 2, dibandingkan yang lain itu cuma 1, bahkan ada yang nggak ada sama sekali. Nah, lanjut bagaimana dengan kondisi neracanya ya? Nah, neraca itu seperti kita tahu ada komposisinya, ada aset, hutang, dan modal ya. Nah, kita bisa lihat dari sisi asetnya dulu.
Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, growth-nya di sini yang menang adalah STTP, yaitu di mana asetnya naik 5% nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang lain bahkan cuma 3%, ada yang nggak naik sama sekali di sini. Nah, kalau kita lihat dari growth hutangnya ya, dibandingkan tahun kemarin, itu ternyata yang paling bagus adalah Good nih. Karena dia mengalami penurunan hutang sebesar 3% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kalau bagian neraca yang terakhir untuk bagian ekuitas, di sini dimenangkan oleh ICBP karena naiknya lebih banyak dibandingkan emiten yang lainnya, naiknya 10% di sini. Sekilas kalau kita mau analisa lebih lanjut ya, komposisi hutang terhadap modalnya, di sini untuk ICBP punya utang 57,5 triliun, tapi punya modalnya 40 triliun, jadi masih bagus juga karena lebih banyak modal yang dibandingkan hutangnya. Nah, untuk INDF di sini punya utang 85 triliun, tapi punya modalnya cuma 56 triliun aja. Jadi kurang bagus karena utangnya lebih banyak dibandingkan modalnya. Lanjut ke Mayora, punya utang 9 triliun, ekuitasnya atau modal 13,3 triliun masih bagus, banyakkan modalnya. Untuk Good, ini kurang lebih sama ya, utangnya 3,8, ekuitasnya juga di 3 triliun rupiah juga. Tapi sayang di sini masih lebih banyak utangnya nih dibandingkan modalnya, jadi kurang oke. Dan yang terakhir ada SCTP ya, di sini utangnya cuma 652 miliar, tapi punya modal 4,1 triliun. Nah, jadi dari segi kesehatan perusahaan, sebenarnya paling sehat adalah SCTP ya, karena di sini utangnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan modalnya. Oke, lanjut bagaimana dengan kondisi cash flow-nya ya, atau laporan arus kasnya. Ada 3 komponen juga ya, from operation, from investment, dan from financing. Jadi kita bisa lihat untuk from operation, angkanya semua positif ya, dan yang paling banyak di sini adalah si ICBP nih, sampai 2,6 triliun rupiah. Nah, cash flow from operation ini, kita harapannya angkanya positif nih. Kenapa? Karena kalau angkanya positif, itu tandanya duit lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai pemilik bisnis kan pengennya perusahaan cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibanding yang keluarnya. Nah, sini kita bisa lihat ya, dari 5 kompetitor ini kita bisa lihat angkanya positif semua, berarti masih bagus nih untuk arus kas operationnya. Lanjut ke bagian arus kas from investment, angkanya negatif semua dan ini juga merupakan hal yang bagus. Karena kalau investment angkanya negatif, berarti ada duit yang keluar buat aktivitas investasi nih. Nah, seperti kita tahu kan investasi tujuannya baik ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi di sini angkanya negatif semua dan di sini besar ya, INDF sampai 2 triliun. Lalu kemudian yang terakhir ada arus kas dari financing ya, angkanya juga negatif semua kecuali satu nih, SCTP angkanya positif sendiri. Dan untuk financing ini kita harapannya angkanya negatif nih. Karena kalau angkanya negatif itu tandanya berarti ada aktivitas pembayaran utang atau pembagian dividen di sini. Nah, kalau angkanya positif, berarti ada kemungkinan penambahan hutang dibandingkan ngurangin utang. Tapi sini juga kalau kita lihat SCTP positif tapi kecil ya, cuma 1 miliar aja. Jadi overall untuk arus kas semuanya tergolong bagus sih. Jadi cukup ideal juga nih. Nah, itu dari analisa 3 laporan inti keuangan ya. Dari profitabilitas yang pertama dimenangkan ICBP. Untuk dari sisi neraca tadi paling bagus adalah SCTP karena paling aman dari sisi hutang dan modalnya. Dan dari laporan arus kas semuanya cukup bagus. Jadi nggak bisa kita bilang ada yang jelek atau yang lebih bagus. Nah, sekarang kita lanjut ya. Bagaimana dengan rasio-rasio keuangan mereka? Nah, kita akan masuk ke rasio profitabilitas, ada gross profit margin, ada operating profit margin, dan net profit margin. Nah, gross profit margin ini merupakan margin laba kotor. Sini kita bisa lihat yang hijau ya, ini tiga-tiganya bahkan dimenangkan hanya ICBP ya. Untuk ICBP, gross profit marginnya 36%, INDF cuma 31%, dan sisanya di bawah 30%. Nah, untuk gross profit margin ini bacanya gimana? Nah, dari angka 100% sales, ya 100% revenue, itu kan ada beban bahan baku nih. Nah, untuk ICBP, karena gross profit marginnya itu 36%, berarti beban bahan bakunya ya selisihnya. Ada 64% dari revenue itu merupakan beban bahan baku. Jadi tentunya gross profit margin yang semakin besar itu semakin bagus buat perusahaan. Nah, lanjut sama ya, ke bagian operating profit juga di sini masih dimenangkan ICBP paling tinggi, dan yang paling terakhir net profit marginnya juga paling tinggi ICBP nih, di 21%. Jadi ini ibaratnya menjual Indomie misalnya ya, dari harganya 1.000, dia mendapatkan keuntungan 210 perak. Nah, jadi sama ya, misalnya nih untuk Garuda Food, di sini net profit marginnya cuma 5%, jadi misalnya mereka jualan kacang seharga 10.000, berarti untungnya di sana cuma 500 perak, dibandingkan dengan ICBP yang lebih tinggi, 21% di sini. Oke, jadi untuk dari sisi profitability margin, ICBP menang lagi ya dibandingkan yang lain. Sekarang kita lanjut ke bagian ROE, atau Return on Equity. Di sini juga kita bisa lihat angkanya paling tinggi ICBP ya, warna hijau di sini 39%. INDF 27%, Mayora 22%, Good 21%, dan SCTP 23%. Nah, meskipun di sini ICBP paling tinggi ya, 39%, tapi angka-angka ini tuh tergolong cukup bagus loh. Karena semuanya sudah di atas 20%. Biasanya malah emiten-emiten lain yang lebih kecil itu ROE-nya lebih kecil, biasanya cuma 15 atau bahkan 12%. Ini bagus nih, angkanya sudah mencapai 20% ke atas. Ya, jadi 5-5-nya bagus, tapi kalau tanya paling bagus, ICBP yang paling bagus di sini. Lanjut ke bagian rasio hutang ya, debt to equity ratio. Jadi kita bisa lihat yang paling bagus adalah SCTP nih, karena rasio hutang terhadap modalnya paling kecil, hanya 0,16. Nah, semakin kecil rasio debt to equity ratio, maka kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut itu semakin kecil ya. Jadi sini nomor 1 terbaiknya SCTP, nomor kedua Mayora paling baik,
lalu kemudian good, lalu kemudian ICBP, dan yang paling kurang baik adalah INDF karena paling gede nih. Jadi kemungkinan gagal bayar itu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Tapi menurut saya sih masih oke sih kalau buat perusahaan yang tergolong cukup gede ya dan terkenal seperti ICBP, INDF, dan Mayora ini, kalau punya rasio DER itu di atas 1 tapi jangan sampai kebanyakan. Paling banyak 1,5 lah, karena memang perusahaan besar itu kan mampu untuk mengutang banyak karena punya nama besar di baliknya. Oke, jadi itu tadi analisa fundamentalnya. Sekilas kita bisa langsung tahu cepat ya kalau ICBP ini lebih unggul jauh dibandingkan dengan 4 emiten lainnya. Di sini INDF bahkan paling yang kurang menarik nih karena nggak ada yang warna hijau-hijaunya ya dari atas sampai bawah. Dan untuk sisanya juga cukup oke yang lain karena punya ROE-nya juga cukup tinggi nih, jadi nggak jelek-jelek amat. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya tentu soal valuasi ya. Apakah harga saham saat ini itu masih murah, sudah harga wajar, atau sudah kemahalan nih? Nah, buat kita tahu hal itu, kita perlu lihat rasio valuasi. Nah, di sini ada 3 ya. Ada PBV, ada PE ratio, dan ada nilai intrinsic EPS growth. Kita akan coba lihat yang PBV-nya dulu. Nah, untuk PBV kita bisa lihat ya, angkanya di sini paling besar ada di Good ya, sebesar 5,6 kali PBV-nya. Kemudian kedua terbesar ada di Mayora ya, di 4,57. Kemudian ketiga terbesar di ICBP 3,31, SCTP di 2,56, dan paling kecil ada di INDF. Nah, buat baca rasio PBV, semakin besar angkanya itu berarti semakin mahal nih saham. Jadi kita tentu lebih prefer cari PBV-nya yang lebih kecil. Di sini kebetulan yang paling kecil adalah INDF ya. Nah, meskipun angkanya paling kecil di sini, apakah menunjukkan dia yang paling murah dibandingkan dengan histori kinerjanya sebelum-sebelumnya? Nah, sini saya biasa bandingkan ya dengan performa 5 tahun average PBV-nya. Nah, untuk ICBP average-nya di 3,69 ya, padahal sekarang di 3,31, berarti lebih murah dibandingkan dengan average-nya. Lebih murahnya berapa persen? Sebesar 10% lebih murah, punya upside potensial sebesar 11% ya. Jadi untuk target harga jual berdasarkan valuasi PBV untuk ICBP itu di harga Rp12.669. Jadi ada kenaikan 11% dari harga saat ini ya. Oh iya, sebagai catatan, harga penutupan saham yang saya pakai itu adalah harga tanggal 9 Juni ya, itu kemarin. Nah, harganya bisa teman-teman cek juga di sini ya, di bagian atas ini. Nah, saat ini di 11.375 ICBP, punya potensi gain sebesar 11% dengan target jual di 12.669 kalau menurut rasio PBV. Nah, lanjut kalau INDF, di sini PBV-nya meskipun paling kecil ya, 1,14, dia punya rata-rata selama 5 tahun terakhir itu di 1,33. Dimana kalau kita coba bandingkan ya, dua ini itu punya tingkat diskon sebesar 14%, jadi punya potensi gain sebesar 16% ya, atau target jualnya di 8.600-an. Untuk Mayora ternyata kecil ya di sini ya, margin of safety-nya atau tingkat diskonnya cuma 2% aja, dengan target jual peningkatan sebesar 2% juga kalau menurut rasio valuasi PBV. Nah, untuk kasus Good malah di sini minus ya, untuk PBV saat ini ada di angka 5,62, padahal rata-rata itu lebih kecil nih, di 5,54. Jadi tentu diskonnya itu minus dan punya downside potensial atau potensi turun. Tentu kita pengennya cari yang positif ya, kita kan pengen saham kita itu gain. Kemudian untuk valuasi yang SCTP ya, yang terakhir di sini PBV-nya di 2,56, padahal rata-rata 5 tahunnya ada di 3,13. Jadi ada tingkat diskon sebesar 18% dan punya potensi gain sebesar 22%. Target jualnya di 9.800. Nah, cuman apakah angka 22% ini gainnya bisa langsung tercapai? Tergantung ya. Dari sisi performa tadi kita bisa lihat SCTP sebenarnya cukup kalah ya dibandingkan ICBP. SCTP ini cuma menang di bagian neracanya aja. Dia cukup sehat dan punya utang yang sangat kecil. Nah, buat bisa mencapai upside potensial 22% ini, tentu SCTP perlu memperbaiki kinerja ya, terutama kinerja profitabilitas mereka. Oke, jadi untuk rasio PBV yang paling murah adalah SCTP ya. Sini paling murah, kemudian kedua termurah ada INDF, lalu kemudian ketiga ada ICBP, yang Mayora di sini sudah harga wajar ya, cuma 2% aja, dan Good sudah mulai kemahalan nih, sudah minus 1% menurut rasio PBV. Lanjut kita pakai rasio valuasi yang kedua ya, buat perbandingan kita pakai rasio PE ratio atau price to earning ratio. Nah, sini juga sama ya metodenya, kita bisa bandingkan dengan performa 5 tahun terakhir, dan menurut PE ratio, ICBP ini punya tingkat diskon paling tinggi nih, yang sebesar 55%, atau punya potensi kenaikan sebesar 120% dari harga saat ini, dengan target jual di harga 25.000. INDF di sini juga gede ya, 52%, lalu kemudian 25%, 25%, dan SCTP di 27%. Nah, sini kan bedanya cukup jomplang ya antara PBV dan PE ratio, jadi mendingan pakai yang mana nih? Nah, kalau menurut saya sih tergantung ya, kita perlu analisa lebih dalam artian, untuk PE ratio itu kan rasionya price dibagi earning, jadi ada harga saham dibandingkan dengan kemampuan pendapatan perusahaan. Tadi seperti kita tahu untuk ICBP dan INDF itu kan kasus khusus ya. Di tahun 2023 ada selisih kurs yang cukup banyak, jadi menyebabkan keuntungan yang kurang lebih anomali di sini sampai 200% nih. Nah, karena kasusnya seperti ini, maka saya akan lebih percaya untuk pakai rasio PBV ya, dibandingkan rasio PE ratio di analisa kali ini. Dan juga angkanya di sini lebih konservatif ya, lebih bisa masuk akal dibandingkan pakai rasio PE ratio. Tapi nanti mungkin akan berbeda ya, kalau emitennya itu punya growth earnings yang cukup stabil, mungkin kita akan bisa lebih percaya PE ratio.
Cuma untuk saat ini kita bisa lebih pakai untuk PBV ya, karena lebih konservatif juga dan lebih masuk akal. Nah, kemudian rasio valuasi terakhir yang biasa juga saya gunakan adalah nilai intrinsic EPS growth nih. Cuma baik lagi untuk EPS growth ini kan berkaitan dengan earnings, karena di sini ada EPS yang diperhitungkan. Jadi angkanya kalau ada kasus-kasus khusus seperti ada keuntungan lain-lain atau enggak keuntungan karena kurs, itu jadi kurang bisa dipakai. Jadi di sini saya safe to say kalau memang kita bisa lebih cocok gunakan rasio PBV nih dibandingkan rasio yang mengandalkan perhitungan dari earnings perusahaan, seperti contohnya dua ini. Nah, sekilas tadi kita bisa ambil kesimpulan ya, kalau memang yang paling top secara fundamental profitabilitas itulah ICBP, top secara fundamental dari sisi neraca adalah STTP, tapi dari segi valuasi di sini kita bisa lihat yang paling bagus adalah INDF ya, paling menarik di sini gainnya. Nah, endingnya pilih yang mana, teman-teman bisa refleksiin lagi ya ke teman-teman sendiri, lebih prefer gaya investasi yang mana. Yang lebih aman ya, lebih stabil di sini ICBP, tapi gainnya nggak terlalu tinggi, atau mau yang lebih risky lagi sedikit gitu ya, INDF di sini gainnya lebih tinggi tapi performanya kalah sama ICBP, atau mau lebih beresiko lagi, ambil yang market cap-nya lebih kecil lagi nih, STTP paling kecil, tapi punya potensi gainnya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, kalau menurut saya pribadi, untuk core stock atau saham-saham blue chip yang punya market cap tinggi, itu saya akan lebih prefer pilih ICBP sama INDF ya, untuk saham-saham yang defensif, yang naik dan turunnya itu nggak terlalu signifikan. Tapi kalau kita mau cari saham-saham yang bigger atau yang bisa berpotensi naik 100% plus-plus, saya akan prefer cari yang punya margin of safety itu cukup tinggi, minimal 40% dan ke atas. Tapi tentunya porto tetap balance ya, karena harus ada yang defensif juga, harus ada yang ofensif juga. Untuk kasus ini, saya akan lebih prefer ICBP dan INDF. Tapi kalau buat teman-teman, nanti balik lagi ya, teman-teman perlu analisa sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau analisa lebih dalam lagi nih, soal ICBP juga bisa, kita pindah ke grafik historis ini dan kita ketik aja ICBP. Nah, sini bahkan langsung muncul semua grafiknya ya dalam waktu 5 tahun terakhir. Lengkap data-datanya seperti yang tadi kita sudah bahas juga ya di bagian komparasi. Kalau komparasi itu cuma di tahun terakhir, cuma data yang di sini sudah dalam waktu 5 tahun terakhir trennya. Jadi memang VDV ini cocok banget buat teman-teman yang nggak punya waktu banyak ya buat analisa, tapi pengen analisa yang cukup dalam ke saham yang mau dipilih. Dan tentunya seperti biasa ya, saya disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi pure saya hanya sharing analisa yang saya lakukan. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itulah sharing analisa fundamental dan valuasi saham consumer versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFE-nya, kebetulan yang update kuartal 1 tahun 2023-nya sudah rilis ya. Dan sejauh ini sudah ada 750-an emiten yang rilis laporan keuangannya. Dan buat teman-teman yang pesan, bakal dapat free update nih. Berkala minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 700-an plus laporan kuartal 1 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, gratis ya. Jadi kalau cocok bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja Bang, Mas, Bro, Ko, bebas ya. Mau minta file sampel RDFE-nya dong? Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung DM IG saya atau cek highlight-nya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar analisa tadi, apakah jadi tertarik buat koleksi saham consumer ini? Atau skip dulu karena nggak cocok sama resikonya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah sini ya, biar bisa kita diskusiin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.